Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati dari SMP Negeri 29 Tuban, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya ditemani oleh Pak Zainal Arifin, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 29 Tuban, yang akan saya lakukan observasi. Namun sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi bersama beliau pada kesempatan kali ini. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak kita kan saya minta waktunya boleh ya ini? Boleh. Pak Arif betul sibuk ya? Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Hari ini saya ingin berbicara dengan Pak Arif dalam rangka melakukan kegiatan pra-observasi. Sebelum saya akan melakukan observasi ke Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal yang ini saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama Pak, mungkin Pak Arif mengajar bahasa Inggris ya? Iya betul. Oke. Tujuan pembelajaran apa Pak yang ingin dicapai oleh Pak Arif besok ini? Untuk di rencana pertemuan besok itu saya menekankan di sini tujuannya yaitu siswa mampu memahami teks interaksi transaksional sederhana yang menggunakan ungkapan memberi dan meminta berupa kalimat dalam bentuk menyatakan kejadian di waktu lampau. Jadi nanti materinya cenderung ke simple past tense. Oke, materinya ke simple past tense ya, anak-anak supaya mengenal menggunakan kalimat di waktu lampau. Oke Pak, bagus Pak. Mungkin ini Pak, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Arif apa kepada anak-anak? Area pengembangan yang saya fokuskan ke anak-anak ini, anak-anak bisa menulis, paling tidak dia mampu menuliskan kalimat-kalimat atau menceritakan kejadian yang dialami di waktu lampau. Jadi fokus menggunakan waktu lampau semuanya. Oke. Jadi anak-anak supaya bisa menulis kalimat atau bahkan nanti bisa menceritakan Pak ya? Iya, kalimat-kalimat dengan kalimat past tense gitu. Iya, kalimat simple past. Modelnya apa Pak yang digunakan untuk pembelajaran besok ini? PBL, jadi problem based learning. Nanti di sini saya akan menyediakan sebuah bacaan di mana nanti anak-anak di awal saya ingin anak itu bisa menemukan, oh ini loh yang namanya verb kedua, ini yang namanya kata keterangan yang waktu lampau. Jadi model yang digunakan Pak Arif adalah PBL, karena nanti Pak Arif akan menyajikan sebuah naskah yang di dalamnya ada sebuah kata yang mencerminkan itu kalimat lampau. Kalimat lampau. Oke Pak, kalau strateginya Pak mungkin yang digunakan supaya anak-anak bisa tertarik di pembelajarannya Bapak besok apa? Ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya kan kita juga kemampuan anak-anak itu kan berbeda-beda. Jadi nanti kita akan menyajikan, oh ini yang kemampuannya sekian, kita lihat dari situ. Oke. Jadi strateginya pembelajaran berdiferensiasi nanti akan dikelompokkan sesuai gaya belajar dan sesuai nanti ada pretest di situ. Jadi dari pretestnya itu kita mengetahui bahwa oh ini yang hasilnya tinggi, tidak langsung serta-merta di satu kelompok akan kita bagi, ini yang hasil menengah, ini yang hasil paling bawah kita acak. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari nilai pretest tinggi, sedang, dan rendah. Oke, jadi Pak Arif akan fokus pada juga pembelajaran diferensiasinya Pak ya. Selain jadi gaya belajar juga dari kemampuan anak-anak gitu Pak, supaya nanti pembelajarannya anak-anak bisa tertarik gitu. Oke Pak, kalau penilaiannya Pak yang digunakan nanti pada fokusnya ke apa? Fokusnya ke writing. Soalnya nanti kan saya ingin anak bisa menulis. Paling tidak dia menuliskan cerita atau kejadian yang dialami di waktu lampau. Jadi dari situ kemampuan menulis saya fokuskan di situ. Oke, yang difokuskan menulis Pak ya, menuliskan dengan cerita-cerita lampau menggunakan kalimat past tense gitu. Oke Pak, ini nanti sasaran kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8 di kapan Pak? Jadwal di kelas 8 ini nanti? Besok Senin. Insya Allah besok Senin Pak. Oke Pak, besok Senin saya juga akan menemani Bapak lagi untuk sama-sama belajar, mengobservasi Bapak saat pembelajaran. Semoga nanti kedepannya
Pak Arif bisa fokus apa yang disampaikan hari ini di dalam kelas begitu, dan melakukannya bisa dengan lancar. Itu Pak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan pra observasi saya dengan Pak Arifin selaku guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Singgahan Tuban. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan observasi beliau di hari Senin, insya Allah. Semoga tidak ada kendala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you this morning? Okay, thank you. And I'm fine too. Okay, before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's pray together. Mari kita doa bersama-sama. Let's pray together. Start. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Finish. Okay. For today, we will discuss about the simple past tense. For today, we will learn about the simple past tense. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Jadi di tujuan pembelajaran hari ini, TP-nya ya, tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan kalian mampu menulis kalimat the sentence into past form dalam bentuk simple past. Maybe all of you know about how is the simple past. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu simple past? Simple past tense. Pertanyaan. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Belajar, tidur. So, speak in English. Coba diutarakan dalam bahasa Inggris. I sleep. Nah, left. Ngapain kamu tadi malam itu? What did you do last night? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. In English. English. Baik seorang. Banyak sekali. There are many activities that you do last night. Banyak sekali kegiatan yang kamu lakukan tadi malam, kemarin. Apa aja? Play. Play, bermain. Yesterday, kemarin sekolah. Sekolah Pak. Udah Inggrisnya Pak. Baca ini berat. Sleep last night. I played yesterday. I played. Bermain apa? Ngopi Pak. These sentences, dari kalimat-kalimat ini kita tahu bahwa kalian melakukan kegiatan itu sudah dilakukan. Oh itu belum, sudah kamu lakukan atau belum kegiatan yang kamu lakukan? Sudah. Nah, the activity that do the last time it is a form simple past tense. Jadi kegiatan yang kamu lakukan di waktu yang telah lewat itu berarti semuanya adalah simple
past tense. Oke. I have a video. Saya mempunyai sebuah video. Nanti kalian simak. You can learn the simple past form from this video. Kalian bisa mempelajari. Oke. Rame and Today's video. So, in today's video, we will learn about simple past tense. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, rumus, dan contoh simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan sebagai rumus subject plus verb to plus object. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja atau verb, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Play, touch, touched. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya adalah awake, awoke, begin, began, drink, drink, eat, run. this video. Dari video yang sepenggal ini tadi, you learn about the simple past tense, and this video explain about how use verb to in the simple past tense. Dalam video tadi dijelaskan bahwa untuk menggunakan simple past tense kita harus merubah menjadi verb 1 menjadi verb kedua. Verb kata kerja. Contoh tadi ada yang tertulis di sini. Apa dalam video tadi? Play. Bentuk pertamanya apa? Kata kerja bentuk pertamanya? Play. Ini adalah namanya verb 1, kata kerja pertama. Sedangkan untuk menjadi simple past tense, we must change into the past form or verb 2. Untuk merubah ke simple past tense, kita harus merubah kata kerja ini menjadi bentuk kedua atau verb 2. Kata kerja kedua. Apa tadi? Play berubah menjadi play. Namanya kata kerja bentuk kedua itu ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu nanti beraturan, di mana tadi dijelaskan bahwa menggunakan tambahan ed, good. Yang irregular bentuknya akan berubah. Contohnya di sini apa? Yang saya tulis di papan. Slide. Oke, good Iqbal. We will continue the video. Kita lanjutkan videonya. Jadi bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya adalah Flip, flip, split, split, spread, spread, set, set, cut, cut. berikut adalah contoh kalimat simple past tense affirmative. Our goal went to Bali for holiday last Sunday. She joined the English party in Nahui English debate competition last month. Aline was not the smartest student in the class. She did not complete her job. Many kids did not like horror movies, but he did not eat the vegetables. The first is positive sentence, kalimat positif. The next is negative sentence, kalimat negatif. And the last is interrogative sentence. Ada 3 jenis kalimat, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat. What is interrogative sentence in Indonesia means? Kalimat interrogatif, kalimat apa? Interrogative sentence. Did you eat last morning?
apakah kamu sudah makan tadi pagi? Nah, Belum. itu adalah interrogative sentence. Jadi interrogative sentence kalimat apa? Kalimat tanya, right? Ya. Ada 3. Yang pertama, apa? Kita ulangi 3. Positive sentence. Saya. The next, yang kedua, the second. The first is positive sentence. The second, negative sentence. The third, yang ketiga. Notice? Apa yang ketiga? Interrogative sentence. Interogasi. Jadi di sini ada. Nah sekarang yang negatif, bedanya di mana? Ada penambahan apa tadi di video? Ada menyimak. Last night. Apakah dia tidur tadi malam? Bisa yes, bisa no. Nah, Yes, no. bedanya di mana? What is the difference about the positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence? Perbedaannya di mana? Siapa yang tahu? Did not. Terus selain did not, ini bisa tetap, ini bisa oval, tetap. Nah, tidak ada perbedaan. Apa? Iya, di sini. Kembali ke verb 1. Karena apa? Tidak ada. Nah, sekarang saya akan I will make a group. Saya akan membuat kelompok. Jadi ini nanti kalian masing-masing kelompok saya beri, nanti ada semacam latihannya. Kalian ada diberikan bacaan. I will give you text and you must find the verb to in the text. Dan kalian harus menemukan kata kerja bentuk kedua itu di dalam teks tersebut. Jadi saya bentuk kelompok dulu. Nanti kerjanya langsung di silakan kelompok 2 silakan sana. Cahaya. Kelompok 3. Andera Ayu. Kelompok berikutnya di sini, sini. Oke. Listen to me. Dengarkan saya. Listen to me. Jangan membuat gaduh. I will given the text. Masing-masing grup saya akan memberikan sebuah teks. Di teks ini, in this text, you give underline the verb to or verb into past form. Di sini kalian wajib memberi garis bawah. Give underline 3, 4, 6, and 5. Ya, tetap mengerjakan semua memberi garis bawah di kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Yang perlu digarisbawahi, kalau ketemu satu kata atau 2 kata yang sama, dipilih satu aja. Jadi di sini nanti kalian masing-masing kelompok harus menemukan 1, 2, or 3. Silakan. Kalau belum jelas boleh tanya ke saya atau bisa langsung ke masing-masing pos. Silakan. Memberi garis bawah kata di video dengan kalimat tapi hanya satu dijelaskan tadi. Silakan. Pos 1. Iya. Ya, yang digaris bawahi ya di bacaan itu. Kamusnya sesuai kesepakatan kita di awal.
dibantu temannya. Sudah ketemu, you can find it. Find belum? Ya. Bukir. Nanti akan berubah. You will change in the each post. Akan berubah di masing-masing post itu. The second post yang kedua itu nanti kalian akan menemukan negatif, kalimat bentuk negatif. Contoh kalimatnya apa ya? Dari yang positif itu kita rubah ke negatif. Post yang ketiga interrogatif. Kalian akan menemukan sama dengan yang video tadi. Cuma ini sudah saya potong-potong. Kalau tadi video kan saya terus gitu. Kata verb kedua di dalam dialog tersebut, di dalam teks tersebut. Silakan digunakan. Nanti diurutkan. Di dalam teks tersebut ada di sini. Iya, yang di garis bawah itu kamu bisa menemukan sesuatu. Ada yang tidak, ada yang benar di situ. Kalian itu lihat di situ ya. Yang kata sama dengan yang di sini ada yang tidak. Ini nantinya kan ada stadion di sini. Ada tulisan stadion berarti dimulai dari sini. Like when. Cari di kamus artinya apa? Di sini juga ada sana artinya apa? Bro, taruh di sini. Oh iya. So, artinya apa? Ya di sini ada nempel di sini. Oh, Itu. Nanti di akhir akan muncul finish. Berarti itu kalian sudah. boleh pegang kamus, Pak. Silakan kita turunkan dimulai dari kan bentuk kedua. Ada yang ditambah ed beraturan seperti yang di video tadi. Ada yang tidak beraturan. Punya band itu tidak beraturan. Irregular. Artinya apa? Disambungkan. Ini artinya di sini ini. Nyambung ya. Ya. Menikmati. Menikmati apa?
Lagi. Nanti kan nggak mau dibaliknya nggak apa-apa, yang penting bermula dari start here, mulai dari sini berakhir di finish. Terserah kreativitas kalian. Masa pergi ya? Nah, gue ini masa pergi. Lovet. Gue nonton ini. Tidak ada yang putus di situ akan membentuk satu kesatuan. Kedua artinya, kedua artinya. Kalau begitu dulu kok. Beda ya. Makanya saya katakan kita cek di sini dulu. Stadium when. So melihat, melihat, love, suka, enjoy, menikmati sedunia, senang bertemu, bermain, makan, hidup, study belajar. Oke, good. Ya. Silakan dilihat ini sudah berhasil menyusun. The winner of the game is Ayunin Group. Pemenang di game ini adalah sebelum berakhir, saya akan merefleksi dan mengulas sedikit tentang materi pembelajaran hari ini. Material today is about past tense. Okay, listen to me, listen to me. Dengarkan saya dulu. Don't speak alone. Karena saya sendiri. Today we'll discuss about the simple past tense. Kunci utama dalam mempelajari simple past tense adalah kalian mengetahui perubahan bentuk dari kata kerja pertama verb 1 ke verb 2. Itu kunci utamanya. Kalau kalian selama ini belum memahami perubahan itu, kalian akan menemukan kesulitan seperti ini. Ini sudah paham verb kedua perubahannya. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa we can study English every day and you cannot study without the dictionary. Kalian tidak mungkin belajar bahasa Inggris tanpa adanya kamus. Jadi kamus itu wajib. Terakhir, kalian kasih nama di baliknya, contreng di atas emoticon ini. Kalau kamu tertarik dengan pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan, silakan ada nama. Ayo silakan. Di atasnya. Sudah, Pak. Oke. The time is enough. Kita melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, the time is enough. Thank you for your coming. Your attention and goodbye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi hari ini dengan saya Nur Hayati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Singgahan Tuban. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Bapak Zainal Arifin dan Bapak Subekti Wahono selaku pengajar praktik saya. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi dari Bapak Zainal Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf. Sehat. Nggih. Mohon Pak maaf Pak nggih. Hari Iya. ini mengganggu waktunya sebentar. Ya, Kemarin Pak Arif hari Senin ya.
Masih ingat ya Pak, Masih. melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya melakukan observasi. Hari ini adalah waktunya saya melakukan pasca observasi. Iya. Gitu Pak. Terima kasih kesempatan waktunya, sudah meluangkan waktunya Pak Arif untuk saya. Terima kasih sekali. Saya sering mengganggu Pak Arif ini. Ya Bapak, selama saya bisa membantu. Iya, terima kasih. Pak, gimana Pak perasaannya kemarin setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Kemarin waktu hari Senin kita pembelajaran di kelas, saya merasa puas. Kenapa? Karena yang pertama, anak-anak antusias ketika pembelajaran dengan materi past tense, yang sebetulnya materi ini bagi anak-anak agak sulit karena mereka harus bisa membedakan antara kata kerja bentuk pertama yang digunakan di present tense dan harus berpindah ke kata kerja bentuk kedua di simple past tense. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan permainan yang saya gunakan kemarin, anak yang sebelumnya kurang begitu tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, kita kemas dengan permainan, akhirnya mereka ikut tertarik dan alhamdulillah seluruhnya aktif. Meskipun kemarin kita menggunakan, saya yang menggunakan diferensiasi karena ada juga anak yang tingkat kemampuannya tidak sama masing-masing anak. Iya. Berarti tujuannya tercapai Pak G yang disampaikan di waktu pra kemarin? Alhamdulillah tercapai. Tercapai. Jadi anak-anak kan kemarin Pak Arif menyampaikan jadi area pengembangannya atau tujuannya tentang anak-anak bisa menyusun kalimat. Iya, bisa menyusun kalimat dengan pola menggunakan past tense. Begitu Pak G. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya juga melihat sekali Pak Arif kemarin itu bisa memicu anak-anak untuk lebih semangat karena medianya yang digunakan juga bervariasi, dan Pak Arif juga berusaha mengakomodir, maksudnya mengelola anak-anak dengan sesuai kebutuhan anak-anak saat itu. Iya, Pak. iya. Oke Pak, mungkin ada yang kendala-kendala mungkin Pak yang dirasakan saat itu mungkin? Ada beberapa ya kendala itu, memang kamus, terutama pembelajaran bahasa Inggris itu kan harus ada kamus, dan kebetulan kemarin itu masih ada 3 anak yang kamusnya ketinggalan atau apa tidak bawa kamus. Akhirnya mereka juga cukup bingung juga ketika harus mencari ini perubahan dari simple present tense ke simple past tense. Mereka bingung mencari itu. Akhirnya saya pakai yang sistem seperti domino card itu, akhirnya mereka dibantu dengan sesama timnya, akhirnya tersusunlah. Iya. Gitu Pak. Iya. Jadi tetap ada kendala Pak Tetap kemarin, ada kamus iya. itu ya Pak ya. Iya, kamus terutama karena pembelajaran bahasa Inggris tanpa adanya kamus ya mohon maaf mesti anak-anak kesulitan. Karena kosakata, terutama kosakata anak-anak juga sangat minim. Minim sekali. Cuma karena kemarin Pak Arif ada metode yang lain berupa domino itu, Iya, akhirnya gitu. minimal membantu mereka yang tidak membawa kamus begitu Iya. ya Pak Nggih. Bagus sekali memang Pak Arif saat itu. Saya juga anak-anak, saya sempat bilang juga ke Pak Arif setelah itu tuh nggih. Iya. Ternyata anak-anak kalau diberi media yang aneka ragam begini, terus akhirnya mereka pun juga turut andil dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, meskipun bahasa Inggris di mata mereka kan sebuah momok sebenarnya. Tetapi karena mungkin Pak Arif menyampaikannya dalam metode yang bervariasi, medianya juga kemarin saya lihat juga variasi, akhirnya tujuan Pak Arif tersampaikan pula di situ. Maksudnya tujuannya tercapai begitu Pak. Ya. Dan di akhir refleksi juga refleksi dari anak-anak sebagian besar senang. Ya, kan saya beri emoticon itu rata-rata memilih yang paling belakang itu, yang tersenyum lebar gitu. Oh gitu, okay. Bagus Pak, memang perlu ditingkatkan terus itu Pak. Apalagi saya pun juga belajar dari Pak Arif juga. Ternyata kalau dengan cara begini anak-anak itu lebih menyukai pelajaran, meskipun pelajaran itu adalah sebenarnya ada yang merasa hal tersulit bahasa Inggris, tetapi karena gurunya variatif, gurunya kreatif, ternyata bisa membangun anak-anak untuk lebih semangat begitu.
mungkin ada rencana ke depan lagi supaya lebih heboh lagi anak-anak. Kemarin kan saya lihat sudah heboh, sudah asik anak-anak mengikuti. Mungkin Pak Arif punya bayangan lagi mungkin. Iya, ada Bu Nur. Ini rencana saya ke depan ketika dengan materi yang sama ya, saya akan menerapkan bukan menggunakan dofak lagi, domino vocabulary card itu, tapi saya menggunakan yang sistem semacam ini. Kalau benar di sini ada media panah karet ya, itu saya enggak semacam lingkaran gitu. Nanti ada 3 lingkaran, yang satu subjeknya, yang kedua itu nanti verbnya, verb 2, yang ketiga itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, itu berupa kalimat. Terus nanti anak-anak saya suruh muter, jarum panahnya menunjukkan ke bagian mana, itu otomatis tidak langsung betul antara lingkaran yang 1, 2, 3 itu masing-masing akan berbeda. Mungkin ketika di sini subjeknya si, di sini kok kalimat negatifnya dia tidak pas, bukan menggunakan did not, tetapi di situ ada does not, berarti anak-anak harus mengamati. Pertama kan memutar ya, kedua mengamati, yang ketiga dia harus membetulkan. Oh begitu ya. Iya, Pak. jadi Bagiannya. bisa dari anak sendiri yang membetulkan, bisa dari temannya. Jadi nanti maju perwakilan muter gitu, terus ditulis. Setelah hasil dari yang ditunjuk panah-panah itu ditulis di papan, diamati. Kalimat ini sudah tersusun betul atau tidak. Kalau kebetulan kok betul, ya langsung duduk. Tapi kalau tidak, nanti anak itu harus membetulkan. Minimal kalau tidak bisa, nanti dibantu dengan teman yang lain. Itu kalau menurut saya ya, rencana saya kok anak-anak tertarik, cuma ya tidak tahu nanti ketika prakteknya. Insya Allah tertarik Pak. Soalnya dari ceritanya begitu, saya pun sebagai guru meskipun tidak sebagai murid juga tertarik. Tak bayangno kok seru sekali. Itu juga saya menggunakan barang bekas benar. Oh, Itu gitu, ya. tutup cat yang 5 kiloan itu loh Pak. Itu kita bentuk lingkaran, terus pakai paralon yang kecil itu, paralon setengah itu kita berdirikan. Nah, rencana saya itu, saya sudah buat ini baru selesai 1. Oh gitu. Iya. Oke. Bagus Pak. Berarti kan rencananya sudah ada. Terus mau dilaksanakannya juga sudah punya bayangan Iya, Pak ya. sudah punya Untuk mungkin di tujuan pembelajaran yang apa juga sudah Ya, kan nanti juga bisa kok itu dipakai, tidak harus disimpan pasten. pasten. Tapi saya mau membandingkan rencana saya antara penggunaan dofak sama yang media ini. Hasilnya lebih bagusan mana gitu. Luar biasa Pak Arif, kreatif sekali. Saya tertarik juga Pak. Oke. Terima kasih Pak Arif sudah punya bayangan untuk pengembangan sebuah media strategi pembelajaran di kelas supaya anak-anak lebih tertarik. Harapannya Pak Arif bisa benar-benar bisa melaksanakan karena sudah membuatnya meskipun belum sempurna gitu. Nah, segera dilaksanakan, itu harapannya. Mungkin dari kegiatan pasca ini mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan pula Pak Arif, mungkin ada kan? Dengan adanya Bu Nur mengikuti guru penggerak ini, terus kebetulan saya dijadikan model, ini memotivasi saya untuk menggunakan media-media bagaimana kelas saya itu menjadi kelas yang aktif, yang anak-anak itu antusias. Akhirnya saya juga harus muter, harus mikir. Begitu dikasih tahu, Pak nanti saya pakai jenengan, dan saya harus muter. Ini bagaimana saya menghidupkan kelas saya. Nanti jangan-jangan ketika kalau tidak menggunakan media yang menarik bagi anak, cepat bosan Pak, terutama di bahasa Inggris. Apalagi ketika di jam-jam akhir itu, iya jam rawan, anak sudah ngantuk, tidak bawa kamus, terus kosakata yang dimiliki juga minim. Saya harus memutar otak juga untuk bagaimana menarik. Jadi kemarin tuh mengganti mendorong anak untuk menemukan kosakata yang di situ Pak. Sebetulnya yang saya pakai dofak itu kosakata sudah ada di bacaan, cuma anak-anak yang tidak bawa kamus kan tidak bisa untuk mengartikan. Itu saya bantu dengan memasangkan itu. Jadi di satu sisi itu
bahasa Inggrisnya di sisi yang lain itu arti, sisi ini sisi sebelahnya ini arti yang lainnya, jadi harus dipasangkan berurutan gitu. Pas gitu Pak. Iya, ini saya juga alhamdulillah kalau Bu Nur juga sudah tertarik dengan pembelajaran di kelas saya waktu itu, tapi ya saya masih jauh dari sempurna, masih kurang, banyak kurangnya. Gitu ya, Pak. Saya, iya. Tapi alhamdulillah kalau saya boleh menanggapi, Pak Arif sudah luar biasa bisa memberi contoh saya pribadi untuk kedepannya. Meskipun Pak Arif juga menyampaikan menurut saya ini masih kurang, tapi menurut saya Pak Arif juga jauh lebih sempurna dari yang saya bayangkan. Ternyata Pak Arif memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan menghidupkan kelas. Rencana kedepannya juga sudah punya bayangan semacam hal-hal yang lain yang bisa merespon anak-anak lebih aktif, lebih antusias mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang mungkin di kacamata mereka bahasa Inggris adalah sebuah pelajaran yang terasa agak sulit bagi mereka-mereka yang mungkin kurang memahaminya. Tapi karena Pak Arif lebih kreatif, lebih inovatif, akhirnya yang saya tangkap kemarin waktu observasi sudah luar biasa. Semoga Pak Arif kedepannya jauh lebih bisa berkarya, Amin. bisa lebih jadi penggerak memang di sini. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah mengganggu saya waktunya. Mungkin saya cukupkan di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf dan mengganggu Pak Arif selama ini. Sama-sama. Langsung saja saya serahkan ke Pak Superti Wahono selaku pengajar praktik. Monggo, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak yang saya hormati, Bu Nur yang saya hormati, cukup bagus tadi apa yang tersirat dari percakapan panjenengan berdua. Memang tujuan dari program Guru Bener adalah itu, ada pembahasan yang akan membuat pembelajaran itu jauh lebih menarik. Ada 3 hal yang saya soroti di sini di refleksi guru. Capaian pembelajaran sudah cukup bagus dan berdiferensiasi juga. Terus kendala juga ternyata mampu diatasi oleh guru lain. Ini benar yang memang metode coaching itu seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang hal yang tidak tersampaikan di beberapa yang lain itu solusi itu dari observernya. Nah itu yang seharusnya tidak dilakukan. Itu sudah betul. Solusinya justru muncul dari Pak Arif sendiri sebagai guru yang berobservasi. Ya kendala itu ya memang gurunya harus menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, rencana tindak lanjutnya juga sudah ada. Nah, ini menjadi hal yang menarik Bu Nur, sehingga harapan saya satu rangkaian supervisi yang dilakukan Bu Nur Hayati ke Pak Arif itu menjadi hal yang baik dan bisa dilanjutkan Pak. Model-model seperti ini tidak harus kepala sekolah, tapi antar teman sharing bisa lah untuk saling mengingatkan bagaimana proses pembelajarannya. Saya kira itu Bu Nur luar biasa, Pak Arif luar biasa. Terima kasih sudah membantu Bu Nur. Bu Nur juga terima kasih sudah melaksanakan kegiatan yang dengan cukup baik. Dari saya itu tidak ada hal lain karena memang rangkaian ketiganya sudah ada dan terlewati dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi kami. Saya Nur Hayati, mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Zainal Arifin selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sindahan. Terima kasih kepada Pak Superti Wahono selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 10. Saya mohon maaf, mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sip.